Berarti gini ya, kan kemarin ada bond ya kan, kemudian ada leasing ya kan, Nah nanti kalau untuk bond ya kan, kamu nanti ini pasti dibayarnya di belakang, berarti pakai tabelnya 4. Kalau leasing berarti bayarnya di muka ya kan, pakai tabel 5. Itu aja, ini 4 ya. Kemudian bond itu adalah nominal itu pakai tabel 2. Nah, kalau leasing adanya bergain purchase option, pakainya tabel 2. Gitu, jangan lupa ya. Bikin schedule-nya juga jangan lupa. Kalau bond payable berarti di paling atas present value-nya, di paling bawah nominal kalau bond. Tapi kalau leasing di paling atas CV tapi di bawah harus 0. Itu benar-benar prinsip yang nggak boleh salah di antara dua ini. Nah, terus apa lagi Kak? Yang namanya bond itu tanggalnya dibales. Berarti kalau dia 1 Januari tahun 2000, kamu harus balas 1 Januari 2000. Nggak boleh salah. Berarti interest expense-nya di N1 itu adalah 0. Itu dia. Ingat. Nah, kalau cili obligasi 1 Januari 2000 dibalas 1 Juli 2000. Nah, beda ya. Jadi di sini tuh ya kan. Nah, di sini akan ada bunga. Ada nilainya. Nah, kalau di sini kan CV-nya di sini. Nah, berarti di sini interest-nya adalah 0. Tuh, jangan lupa ya. Beda antara si bond sama leasing ya. Yang kamu ingat harus gitu ya. Terus kalau bond jurnalnya cash BP. Oke, kalau dia jurnalnya right of use asset pada lease liabilities, berarti kalau bagian nyewa LR pada equipment. Jangan lupa, ya kan? Berarti kalau tanggal 1, balas lagi tanggal 1. Tuh, ya kan? Berarti LL nggak ada bunga. Nggak ada bunga. Cash. Berarti kebalikannya adalah cash pada LR. Ya. Kemudian kalau obligasi, di sini tanggal 1, di sini 1 Juli. Oke, berarti ada jarak, ada beban. Tuh, bedanya nggak ada ini. Interest expense, ya kan? Ada jarak, ada amor, tanggal kupon bayar. Nah, amornya tuh lihat. Dari sini menuju nominal, itu makin naik apa makin turun. Kalau dia bilang makin naik, berarti BP-nya dikredit. Kalau makin turun, di debit. Itu yang sederhana yang kamu harus tahu. Nah, terus apa lagi, Kak? Equity. Ya kan? Nah, equity itu nanti posisinya kamu belajar tentang saham, dan di dalamnya itu akan ada apa Kanggi? Ada treasury. Ingat ya, kalau treasury, kalau jual mahal untuk apa rugi? Kalau jual mahal untuk apa rugi? Dijual mahal, untung. Nah, kalau untung berarti dikredit. Namanya share premium treasury. Dan kamu nanti untuk equity, kamu buka account yang gampang, itu kamu buka share capital preference, share capital ordinary share dividend distributable, tuh ya dibuka. Kemudian semuanya dikredit. Kemudian kamu buka treasury, normalnya di debit. Dan ada satu share premium, cuma buka treasury, yang lainnya nggak perlu, kalau nggak lama. Ya. Jual mahal. Kalau jual murah, untung apa rugi? Kalau jual murah? Rugi bagus apa jelek? Jelek. Di debit. Nah, berarti kalau jual rugi, SPT dulu. Ya kan? Maksimal sebesar saldo. Jadi sebesar yang kita punya. Nah, kalau kurang, berarti RE. Ini sisanya. Sisa kekurangan. Tuh. Ya kan? Nah, terus kalau Kangga lihat di kamu itu justru di intermediate itu ada yang namanya lump sum. Nah, lump sum itu kamu belinya barengan. Itu nggak ada nih di posisi kamu. Jadi lump sum gini misalkan. Common stock harganya 10 par. Kemudian preferred itu harganya misalkan 100 par. Misalkan, nah, kamu beli di sini
Misalkan dia 5 lembar. 5 lembar, di sini beli 10 lembar. Nah, biasa dia dikali pasar. Nah, kalau harga pasar di sini 5 lembar, harga pasarnya 12. Yang satu harga pasarnya 125. Nah, kalau kamu kali berapa? 5 kali 12, 60 ya? 60. 1.250. Nah, berarti 1.310 kan gitu. Nah, biasa kalau belinya barengan itu lebih murah. Ternyata kamu jual lamsam, kamu jual dapat duit cash. Harusnya dapat duitnya pasarnya 1.310 karena kamu bilang lu mau beli nggak nih semua nih, kalau beli banyak nih barengan gua kasih murah. Misalkan 1.200 tuh. Itu. Nah, terus gimana ngebaginya? Kamu ngebagi 1.200 itu pakai dasar alokasi 60 per 1310 kali 1.200, 1250 per 1.310 kali 1.200. Itu lamsam namanya. Ya, kamu nggak ada. Dihitung dulu sebentar, biar sekilas di intermediate ini yang ada harusnya. 60 dibagi 1310 kali 1.200. 54, 55 lah. Tuh. Ya, yang satu kurangin aja 1.200 kurang 55 itu 1.145. Gitu. Ya kan? Nah, berarti kita aja nih ordinary parnya 10 kali 5. Share capital ordinary 50, berarti untungnya 5, share premium ordinary gitu. Share capital preference parnya 10 kali 100, 1000. Nah, alokasi dia 1.145, berarti 145 namanya share premium ordinary. Itu yang kamu nggak ada. Kamu juga heran, kenapa nggak ada kamu? Harusnya ini, lamsam. Ya? Terus, ingat juga untuk dividen. Dividen itu ada 2. Ada dividen tunai sama dividen saham. Nah, dividen saham itu ada kecil, kurang dari 25 sampai 30, atau dia gede, lebih dari 25 sampai 30%. Dan ingat, apapun dividennya, itu yang berhak dapat adalah share outstanding. Nah, outstanding itu rumusnya adalah issue dikurang dengan treasury. Itu rumusnya. Issue dikurang treasury. Jadi harus cari itu dulu. Nah, 3 tanggal yang berhubungan dengan dividen, yaitu pertama diumumkan, kemudian dicatat nama orang-orangnya dan nggak di jurnal, tuh, dan dibayar, payment. Berarti kalau dividen tunai, yang kamu bayar duit cash. Kalau dividen saham, yang kamu bagiin saham sendiri, share capital ordinary. Tuh, bedanya gitu. Diumumkan dividen berarti return earning. Dividen payable. Berarti waktu kamu bayar, dividen payable pada cash. Diumumkan dividen saham, RA, ordinary share dividend distributable. Berarti kalau ada untung, share premium ordinary. Berarti waktu dibagiin OSDD. Dan ingat, kalau dia besar, berarti RE-nya pakainya par. Tuh, berarti par sama par, nggak ada share premium, karena udah besar dia. Nah, tapi kalau dia kecil, RE-nya pakainya adalah pasar. Pasar ketemu par beda, berarti selisihnya adalah SPO. Oke ya, nanti kita latihannya untuk saham. Kemudian lagi ada apa Kang yang baru? Yang baru lagi nggak ada sih sebenarnya. Ini, kalau kamu jual preference, tapi bisa ditukar. Nah, untungnya namanya share premium conversion equity. Jadi kamu terbitin obligasi bisa ditukar dengan saham biasa. Berarti di sini ada share premium conversion equity. Kalau di pengantar akuntansi 1, pengantar 2 lah, itu kamu cuma kena share premium preference, share premium ordinary, share premium treasury. Cuma 3. Kalau udah gede sekarang, share premium conversion equity. Tuh, akan ada ini. Tuh, artinya dia bisa ditukar dengan
preferred atau bisa ditukar dengan bond atau ditukar dengan ordinary. Kemudian ada share premium, share option. Itu di intermediate. Share premium, share warrant. Tuh akan ada ini. Oke? Udah. Terus apalagi Kanggi kalau ada ini stock split. Stock split atau share split. Itu nggak di jurnal. Karena total nominalnya sama. Tapi kamu nanti bikin catatan ya berapa lembar sekalian beredar. Itu tentang equity. Nah, kamu bisa lihat di sini soal equity itu ada di soal nomor equity ya. 2, halaman 2. Oke. Di halaman 2, nah Kanggi saranin kalau posisi equity ada baiknya kamu buka T account, tapi T account-nya itu ini Kanggi foto dulu. Nah, kita coba yang equity. Ya, kita lihat gini caranya. Equity ya. Kamu biasain buka. Tuh. Share capital preferred. Nah, ini convertible. Karena di soalnya ini ada kalimat convertible, 10.000 par. Tuh. Nah, kamu bisa bikin di sini 100.000 share authorized. Authorized ini adanya di sini. Tuh. Nah, berarti lembarnya beginning. Nah, kamu bikin duitnya 550 juta. Tuh. Terus kamu bagi pakai kalkulator 550 juta dibagi 10.000. Berapa? Gitu caranya. 550 juta dibagi dengan 10.000. Berapa hasil? 55.000. 55.000 gitu. Nah, berarti bisa masuk di sini. Tuh. Ngerti? Ya. Ya. Udah. Terus buka lagi. Nih, gara-gara di sini ada kalimat convertible. Nah, di sini akan ada tuh. Gitu. Akan ada. Ya. Oke. Terus share capital ordinary berapa parnya? 5.000 par ya? Nah, ada berapa authorized? Authorized-nya ada 200.000 share. 100.000. Authorized. Oke, duitnya ada 600 juta. Nah, kamu bagi 600 juta dibagi 5.000, berapa lembar? 600 juta dibagi 5.000. 120.000. 120.000. Share berarti issue nih masuknya. 120.000 share issue. Nah, kamu lihat di sini ada 20.000. 120.000 kurang 20.000 adalah 10.000 outstanding. Ngerti? Udah, biasain buka OSDD. Parnya sama atas tuh. 5.000. Nah, kebetulan dia ada angkanya. Berarti sama kayak tadi. 25 juta dibagi 5.000 berapa? 25 juta dibagi 5.000. 5.000 lembar. Ngerti? Oke. Nah, kemudian kamu buka treasury. Treasury-nya adalah lembarnya 20.000
harganya 130. Berarti 20.000, duitnya 130 juta. Dikali. Berarti dibagi. Dibagi. Ini dibagi. Berapa? 6.500. 6.500. Ya. Nah, terus kamu buka share premium treasury, share premium conversion equity, gitu. Kalau ordinary nggak usah, preferred nggak usah, share premium preferred nggak usah. SPT-nya ada 60 juta. Dah. Kemudian conversionnya adalah 180 juta. Nah, tapi dia bilang nih, berapa lembar preferrednya? Ada 55.000, duitnya adalah 180 juta. Mana nih? 180 juta ya? 180 juta itu untuk lembar prefernya ada 55.000 lembar. Tuh, ini. Gitu. Ya, jadi kamu buka seperti itu dulu. Ngerti? Ya, jadi yang penting-penting aja. Nggak semuanya dibuka. Return earning nggak dibuka. Ya, kita mulai soal satu, apa dia bilang? Membagikan dividen. Oh, berarti yang ini nih. Ini 5.000 dihapus. Duitnya 25 juta. Tukar tempat. Nah, dia pindah kemari. Berarti ini dihapus, habis. Berarti di sini yang 15 Januari lembarnya 5.000, duitnya 25. Tuh. Berarti jurnalnya adalah OSDD pada SCO. Kelar. Berarti jurnalnya tanggal 15 Januari. OSDD. Ordinary share dividend distributable share capital ordinary 25 juta. Ngerti? Oke. Gitu. Beres. Udah? Ya, kita lihat lagi tanggal berapa berikutnya. Dia bilang apa? Terbit tunai, dapat apa kalau terbit tunai? Cash, ya kan? Ini convertible preferred harganya 15.000 per lembar. Oh, preferrednya masukin sini. Tanggal 20 Maret. Lembarnya ada 5.000. Nah, kamu kaliin 5.000 kali 10.000 berapa? $50 juta ya? 10 juta. Nah, pasarannya ternyata 15.000. Berarti untungnya 5.000. Oke, berarti di sini tanggal 20 Maret terbitnya 5.000 lembar. Untung selembarnya adalah 5.000. Ya kan? Berarti 5.000 kali 5.000 adalah 25 juta. Ngerti? Ngerti kan? Iya. Jurnal tanggal 20 Maret dapat duit cash itu adalah 20.000 kali 5.000 berapa? Dapat duitnya 100 juta ya? Iya kan? Nah, share capital preferred berarti pakainya 10.000. Masa sih? Salah. 15.000 selembarnya, ini salah. 15.000. Pasar ya? Pasarnya 15.000. Berapa 15.000 dikali 5? 15.000 dikali 5. 75 juta. Ya. 15.000 kali 5 berapa? 75. 75. 75 juta. Berarti di sini ini 15.000.
10.000 kali 5.000 berapa? 50. Iya, 50. Berarti untungnya 25 bukan? Mm-mm. Nah, nama untungnya adalah share premium conversion equity. Ngerti? Ya. Karena dia bisa dikonversi. Berarti namanya share premium conversion equity. Kalau nggak bisa dikonversi, kok share premium doang. Ngerti? Dah? Tip. Lanjut. Berikutnya tanggal. Membeli saham sendiri. Oh, berarti treasury. Tanggal berapa tuh? 19 April ya? Iya. Berapa lembar dibeli? 5.000. Dihitung kalkulator. Kurs 110. Arti kurs 110 adalah 110 per 100 dikali parnya. Parnya 5.000. Berapa? 110 per 100 kali 5.000. Berapa? 5.500. 5.500 atau 5.500.000 atau 55 juta. Kali 5.000 kan? Ah, parnya 5.500. oke, parnya 5.000. Berapa? 5.500. Iya. Nah, tapi kamu belinya berapa lembar? 5.000 lembar kan? Mm-mm. Kali 5.000 berapa? Dua 7,5. 27,5. Beli dapat duit apa keluar duit? Keluar duit. Nah, kamu harus bayar lagi orang 500.000. Berarti keluarnya berapa? 28 juta bukan? 8 juta. Nah, tinggal dibagi. 28 juta dibagi 5.000. Berarti satunya berapa? 5.600. Satunya adalah 5.600. Ngerti? Berarti jurnalnya langsung treasury share pada cash. 19 April treasury share pada cash 28 juta. Beres. Ya? Berikutnya tanggal berapa? Ini ujian sampai 2 minggu ya? Sampai Seminggu. minggu depan. Senin minggu depannya lagi. Iya. Oh, total terus liburan ya? Tanggal berapa tuh? Belum nggak ada ya? 19 ya? Iya. Kan Kamis ini ada libur ya? Tanggal 9. Iya kan? Kamis besok ada libur. Ini ujian baru 1 hari ya? Baru. Ya, lanjut berikutnya tanggal. Jual ya? Nah, ini jual nih, ya kan? Jual berapa lembar? 15.000 lembar, dia pakai Vivo. Nah, kalau Vivo, berarti kamu jual dari yang 6.500. Tuh, cukup nggak ngambil 15.000 dari sini? Nih, cukup nggak? Gary, ngambil 15.000 dari sini. Cukup. Cukup, berarti 15.000. Tanggal berapa nih jualannya? 15 Agustus. Cukup. Nah, tapi kalau dia rata-rata, ini rata-rata ya. Gini Gary nyarinya. 130 tambah 28 dibagi 20.000 tambah 5.000. Itu kalau Gary pakai metode rata-rata. Ngerti? Oke. Ya, dia pakai Vivo. Nah, ini berapa nih? 15.000 kali 6.500. 97,5. 97,500. Gini, Iya. jualnya berapa? Ini dia. 15 kali 10.000. Berapa duit? 15 juta. Harga jualnya 15 juta. Harga barang kamu, masa sih? 15.000. 150 juta. 150 juta. Iya. Karena barangnya 97, ya kan? Jualnya 150 juta. Jual mahal apa jual murah kalau barang kamu harganya 97,5? Jual mahal. Mahal. Untung apa rugi? Untung. Untung berapa? Kurangin. 53 juta. 50. Nah, kalau untung mah enak.
Langsung Tujuh jurnal setengah aja. ya? Kali Salah. kurang ini 97,5. Sorry. Mm-mm. 52,5. 52,5. Iya, 52,5. 52,5 juta ya. Udah, jual tanggal berapa? 20. Tanggal berapa ini? Jual tanggal 15 Agustus ya. Mm-mm. Jualnya 150 juta, ya enggak? Iya. Untung. Nah, berarti SPT langsung. Tuh. Treasury. Kalau rugi hati-hati, ambil SPT dulu 60 juta. Kalau kurang RE, kalau cukup ya nggak perlu RE, ya kan? Berarti SPT-nya untungnya 52,5. Nah, berarti treasury-nya 97,5. Ngerti? Iya. Ngerti? Berarti SPT masuk lagi. Tanggal 15. Untungnya 52,5 ya? Mm-mm. Ngerti? Tapi kalau rugi, SPT dulu sampai 60 juta. Kalau kurang, ambil RE. Oke? Oke. Dah, berikutnya tanggal. Terbit 30.000 lembar saham biasa. Saham biasa. Sekarang tanggal 20 bulan 9. Berapa lembar saham biasa? 30.000. Berapa 30.000 kali 5.000 berapa? 150 juta ya? 10. Ya kan? Nah, kamu dapetinnya apa dari orang? Kamu dapetinnya adalah gedung. Ya kan? Gedung, building. Nah, berarti 30.000 kali pasarnya. Building, tanggal 20 bulan 9, building. Ya, berapa hitung kalkulator? 30.000 kali 8.000. Berapa? 240 juta. 240 40. juta. Dah, berarti share capital ordinary ini tadi 150 juta. Nah, berarti untung share premium ordinary berapa untungnya? 90 ya? 90. Ya, ini kalau mau aman, kalau soalnya minta equity, kan cuma jurnal. Kalau minta equity, Kangge saranin gini, yang nggak dibuka di account, share, ini kan dibuka, ya kan? Kalau yang nggak dibuka, kayak gini nih. Nah, di kredit langsung tambahin. Berarti di sini ditambah 90 juta. Biar gampang, nanti berarti 180 tambah 90. Karena kita nggak buka di account. Yang kita buka cuma share. Nah, tuh yang dibuka ya. OSDD, share premium conversion, kemudian sama treasury. Yang kita buka. Selebihnya enggak. Kalau disuruh bikin equity, berarti kamu lebih baik bikin coretan aja. Daripada nanti jurnal kamu nunggu sampai kelar, biasa lama. Ya. Berikut tanggal jual ya. Ya kan? Apa arti kurs 150? Apa arti kurs 150? 150 per 100 dikali 5.000 berapa? 150 per 100 dikali 5.000 berapa? 7.500. 7.500 lembar. Kamu belinya berapa lembar? 10.000. Ya kan? Nah, kan kita tanya, jual dapat duit apa keluar duit kalau jual? Dapat duit. Dapat. Kalau komisi kita dapat duit apa keluar duit? Keluar, berarti dikurang, ya enggak? Ya dong, kan logikanya gitu. Ya, logikanya seperti itu. Ya. Jual berapa lembar saham ordinary-nya? Ada berapa lembar?
10.000. 10.000 lembar. Masuk aja di account. Kita ngasih orang itu 10.000 lembar, Kak. Sekarang tanggal 15 Oktober. 10.000 kali 5.000 berapa? 50 juta. 50 juta. Ya, yuk. Kamu dapat duitnya adalah cash tanggal 15 Oktober. 7.500 kali 10.000 lembar dikurang sejuta. Komisinya kita harus bayar orang. Harus bayar orang komisi. Berapa? 74 juta. 74 juta. Tadi kamu ngasih orang berapa tuh? Share capital ordinary waktu di account. 50. Ya kan? 50 juta. Berarti untungnya berapa? Share premium ordinary. Untung berapa? 24 ya? 4. Oke, berarti ini dikredit nih. Tambahin Kangki di soalnya aja. Kalau mau disuruh bikin equity, ditambah 24 juta. Dah? Berikut apa? Tuh, dia tuker nih. Ya kan? Dia tuker 3.000 lembar convertible preferred. Berarti syaratnya apa di sini? 1 lembar itu jadi 2. Berarti 3.000-nya mau ditukar. Begini ceritanya saya. Nih, 3.000 ditukar, ya kan? Di share capital preference, kamu bikin sekarang tanggal 28 Desember 3.000 kali 10.000 berapa? 3.000 kali 10.000 berapa? 30 juta. 30 juta. Nah, termasuk yang ini. Nih, tuh. Ya kan? Oke, berarti 30.000 per 55.000, kan cukup kan? Dari 55 kan? Kali 180 juta. Berapa? 30.000. 30.000. Ya kan? Per 55.000 kali 180 juta. Berapa? 98 181 818,20 19. Oke, itu kalau posisinya Vivo. Nah, kalau dia pakai rata-rata gimana? Ini bisa di rata-rata. Semuanya ada berapa lembar ini? 60.000 bukan? Ini berapa? Coba. 180 tambah 25 juta, ya kan? 25 juta. Dibagi 60.000 lembar. Kali 30.000. 100. Ya kan? Tapi lihat dulu, ini mau ditukar yang mana? Kita baca dulu. Oh, transaksi 20 Maret, deh, mintanya tuh. 20 Maret berarti dari yang sini. Coba dihitung dulu ya kalkulator. 180 dibagi 55, itu aja satunya ya, biar gampang. 3,273. Dihitung ya. 25 juta dibagi 5.000. 5.000. Nah, harusnya kan dari yang awal, tapi dia minta, dia ngasih tahu yang ditukar yang mana tuh. Tuh. Yang 20 Maret. Oh, berarti satunya 5.000. Cukup. Cukup memang ngambil segini? Cukup nggak ngambilnya? Cukup nggak ngambilnya? Di 20 Maret. Coba lihat. Waktu di 20 Maret, itu ada berapa lembar preference yang dia terbitin? Di 20 Maret, dia terbit berapa lembar? 5.000 bukan? Ya kan? 5.000 lembar kan?
convertible dengan harga berapa? 15. Ya enggak? Iya. Sorry, 3.000. Kan jadi salah deh. Ininya bukan 30.000, 3.000. Nah, 30.000, 3.000. Lembarnya salah. Ya, 3.000 kali 5.000. Salah. Bukan 30.000. Nggak cukup dong. 3.000 kali 5.000 berapa? 15 juta ya? Ya enggak? Iya. Nah, kamu kasih dia berapa saham? 3.000, satu lembar kasih 2. Berarti di sini di tanggal 20 Maret 6.000 lembar. Ya dong? Kali 5.000 berapa? 30 juta ya? 30 juta. Nah, oke, baru Kangge jurnal. Lihat ya. Tanggal berapa sekarang? 28 Desember ya? Ya kan? Ya. Share capital preference, ini dia. 30 juta, ya enggak? Share premium conversion equity, ya enggak? Iya. Iya. 15 juta, ya enggak? Tuh. Kamu ngasih dia adalah share capital ordinary. Nah, ordinary-nya berapa? 30 juta, ya enggak? Iya. Balance enggak? Enggak balance. Supaya balance, apa yuk? Supaya dia balance apa? Ngebalaninnya. Ngebalannya apa? Dibalanin aja. Share premium ordinary. Balanin. Berapa? 15 juta. 15 juta. Tuh, jadi harga pasar nggak dilihat. Harga pasar yang di sini nggak dilihat. Tuh, kurs berapa nggak dilihat. Nah, cuma SPO di kredit 15 juta. Berarti di soalnya ditambahin. Kenapa di sini, Kak? Kita nggak buka account kok. Ya, biar cepet. Lanjut, berikutnya apa? 30 Desember apa dibilang? Dividen tunai. Diumumkan dividen tunai berarti RE. Kalau di intermediate langsung RE. Kalau di pengantar akuntansi itu cash dividend ya, itu bedanya. Berarti di tanggal 30 Desember karena udah intermediate kamu ini RE. Dividend payable preference. Ya kan? Share capital preference issue itu akan sama dengan outstanding karena nggak punya treasury. Nah, kamu lihat dari sini. Nih, ada berapa lembar? 55 tambah 5 kurang 3. Aslinya 55 tambah 5 kurang 3.000. Nah, berapa lembar? 57.000 lembar. Nah, kalau dividen tunai kali ini 8% kali 10.000 berapa? 800. Ya. Berapa dikali 800? 45,6. 45.600. Nah, ini makan Ki dimasukin ke RE. Karena kita nggak buka RE. Di debit berarti dikurang 45.600. Ya kan? Nah, RE-nya adalah unappropriated yang diambil. Kan dia ada 2 nih, tuh, unappropriated. Berarti RE unappropriated. Berarti di debit dikurang 45.600. Normanya kan semua kredit. Aslinya kredit kecuali treasury. Udah? Lanjut. Belum dibagi. Ya, cuma diumumkan. Nah, satu lagi dividen saham tuh. Dia bilang apa? Setiap 20 lembar akan terima satu saham biasa. Gitu. Ya, kita jurnal. Sama. RE. Yang diambil adalah yang unappropriated. Ordinary share dividend distributable, share premium ordinary. Nah, ini pakainya pasar. Pasarnya adalah
12.000. Yang ini pakainya par. 1 dibagi 20 berapa persen tuh? Cuma 5%, dikit. 5.000. Nah, di sini untungnya 7.000. Nah, kita hitung. Share capital ordinary issue dikurang dengan treasury. Tuh. Gitu. Ya, isunya lihat di sini. Ini isunya nih. Lihat ya. 120 tambah 5 tambah 30 tambah 10 tambah 6. Berapa? 120 tambah berapa? 120 tambah 5 tambah 30 tambah 10 tambah 6. 171. Yang ada di berapa? 171. 171. Nah, treasury-nya juga gitu. Nih, treasury. 20 tambah 5 kurang 15. 20 tambah 5 kan debit kurang 15. Berapa? 20 tambah 15. Oke, 20 tambah 5 Tambah 5 kurang 15. kurang 15. Jadi lihat di akun aja ya. 10. Berapa? 10. 10.000. Ya. 10.000. Oke. Berarti di sini dikurang 10.000 berapa? 161 ya? 161, ya. Nah, kata dia setiap 20 dapat 1. Nah, berapa jadinya? Setiap 20 dapat 1. Berapa lembar? Delapan 8.050. Ya, berapa? 8.050. Nah, gini, di kamu itu udah nggak berlaku besar kecil. Jadi ini semuanya 5.000 tuh. Jadi ada 2 tipe. Berarti nggak ada ini. Tuh. Jadi kamu nggak kena, bener nggak bener. Emang buku terbaru nggak ada itu, nggak ada apa, nggak ada pasar. Tapi kalau buku lama iya. Ya, jadi kalau dia ini 1/20 itu kan 5%. 5% kecil. Harusnya dia pakai pasar. Cuma di kamu itu nggak mau. Semuanya pakainya par. Jadi waktu bikin gini, waktu bikin apa ini dua-duanya pakainya par. Jadi waktu ada dividen, kamu nggak ngelihat ini tuh. Jadi pasar nggak dilihat. Bisa nggak? Bisa. Jadi yang benar emang gitu yang terbaru ya. Berarti 5.000 dikali berapa nih tadi? 8.050. 8.050 gitu. Iya. 50 lembar ya. Dah, berapa? Delapan apa lu? Oh, dikali 5.000 kali 80. 40.250.000. 40.200 bentar. Tunggu. Wah, nih, berarti kamu itu nggak lihat besar kecil. Langsung di sini nggak ada. Tuh. Tuh. Benar nggak? Benar. Ini pakainya par. Dua-duanya par. Jadi kamu nggak pernah lihat pasar. Berarti kalau dividen saham, pasarnya nggak usah lihat. Oke? Nggak dipakai. 40 juta berapa? 250 ya? Iya. 40.250. Nah, kayak Kanggi posting nih, RE nggak buka Kanggi. Berarti kalau nggak buka, kita langsung masukin aja ke dalam sininya. Di debit 40.250. Tuh. Terus berarti OSDD buka baru. Tanggal 30 Desember. Tuh. Lembarnya berapa lembar tadi? 8.050. 40 juta 250. Ngerti? Ya. Ngerti? Ya, lanjut berikutnya. Tanggal laba ya? 8. Ya kan? Income summary pada RI. Income summary pada apa? RI. Ngerti? Ya kan? Berapa
income summary pada RE-nya nilainya berapa. Itu mah kalau laba langsung diambil. Dia minta berapa? Mintanya berapa? Langsung diambil angkanya. 500 juta, ngerti? Ya kan? Ngerti? Unapprove. Udah, ditambah 500 di sini. Tuh. Ngerti? Nah, nanti kalau bikin equity yang baru, kamu angkanya data ini. Nih, tuh. Nih, kalau bikin, ini Kang foto dulu ya. Oke, ini. Oke. Nanti kamu pasti bikinnya equity. Suruh bikin stockholders equity dulu namanya, tapi equity doang. Tunggu, dari stop. Ini kan dia ganti ringkasan ini. Nah, jadi kalau nanti dividen saham nggak lihat nilai pasar. Terus kamu buka equity, tuh. Terus buka juga di account-nya, jurnalnya. Jurnalnya nanti masukin ke di account. Tuh. Nah, ini. Nah, nanti dihitung. Ini nilainya berapa? Ini buat masuk yang baru. Jadi nanti Gary itu. Nih. Nih. Kalau share split no entry ya. Cuma kalau dia pecah, ini coret. Jadi 5.000. Lembarnya juga dikali kalau pecah saham. Oke? Berarti berapa? 55 tambah 5 kurang 3. Berapa? 55 kurang 3. 52 ya? Ya. 60 kurang 3 berapa? 57. Ya kan? Kali 10.000 570 juta, ya enggak? Iya. Nah, berarti nanti dibikin equity-nya nanti ininya diganti jadi 57. Jadi bikinnya sama. Ini 57 yang baru saldo akhir, ngerti? Nah, duitnya dipakainya angka yang 570. Ngerti? Iya. Gitu. Terus ini juga gitu, lembarnya dihitung. Berapa? Bentar. Yang paling kanan ya? Ini doanya aja Oh, lembar. yang kiri. Nah, ini. Itu 120 ya? 125 tambah 46. 125 tambah 46. Berapa? 171. 171 lembar kaliin 5.000. Berapa? Waduh. 171 kali 5.000 berapa? 855 juta. 855 juta. Iya. Oke, berarti diganti nih. Ya kan? 171, ya kan? Nah, tapi lembarnya enggak. Treasury-nya berapa lembar? Itu. 25 kurang 15 berapa? 10.000 ya? Iya. Nah, dihitung duitnya. 130 tambah 28 kurang 97 setengah. 130 tambah 28 kurang 97 setengah. Berapa? 120 tambah 130 tambah 28 kurang 97 setengah. 60 setengah. Berapa? 60 setengah. 60 juta 500. Iya. Nah, berarti di sini jadi 161.000. Kan 10.000 kurang. Ya kan? Nah, di sini jadi 10.000 lembar kan? Tuh. Nah, duitnya diganti. Ini menjadi duit yang baru. Duit yang baru 60 setengah. Ngerti? Yeah. Cuman ganti angkanya. Nah, terus berarti duitnya ini ambil yang 855 juta. Ngerti? Ya kan? OSDD pakai yang baru. Yang baru saldonya 40 juta 250 ribu. 40 juta 250. Ngerti?
Share premium ordinary berarti dihitung 210 tambah 90 tambah 24 tambah 15 gitu. Berarti 210 tambah 90 tambah 24 tambah 15 339. 300. Ngerti? Nah, ini tinggal lihat di sini kalau udah buka tuh duitnya. Sorry, di kredit. Itu 180 tambah 25 kurang 15. 120 tambah 25 kurang 15. 190 ya. 190. Ya kan? Di kredit. Berarti ini 190, ya kan? Nah, terus share premium treasury ada di sini. Tuh. 112.500. Ngerti? Iya. Jadi nggak usah bikin macam-macam. 112.500. Ya kan? Ngerti? RE-nya tinggal dihitung. Ini kurang tambah. 75-nya tetap. Kecuali ada dicadangkan. Berarti RE pada RE appropriated. 215 kurang 45,6 kurang 40,25 tambah 500. Salah kan Ki. 215 kurang 45,6 kurang 40,25 ya kan? Tambah 500. Berapa? 600 ya? 629 150. Udah, itu aja. Nanti kalau suruh bikin baru persis kayak gini, cuman ganti angkanya merah, udah beres, ngerti? Ya, kayak gitu kalau disuruh bikin equity. Ya, kamu ganti pakai angka yang baru. Oke? Terus itu ada EPS. Kamu belajar nggak EPS di kampus? Earning per share. Oh. Belajar. Nih hati-hati pakai belajar yang dilutip nggak? Dilutipnya belajar nggak? Bentar. Lupa. Kayaknya dilihat ringkasannya kamu nggak ada EPS. EPS itu yang masuk yang ini ya? Yang dilutip EPS. Equity. Oh, equity. 16, chapter 16. Chapter 16. Investment dulu aja ya. Ya. Baru EPS. Ya, kayak investment itu. Jadi gini, kalau investment kan punya orang, beli saham orang, beli obligasi orang, gitu ya. Berarti kalau Gary investment, nanti buka account juga. Ya kan? Oke. Berarti kalau Gary beli, nah kalau beli dapat itu apa keluar duit? Keluar duit tuh kan? Nah kalau beli saham, equity. Kalau beli obligasi namanya debt, ngerti? Nah kalau ada komisi, itu harus buka commission expense. Ngerti? Ya. Jadi dia buka sendiri. Nah tapi kalau habis beli dijual bukan? Jual dapat duit, betul kan? Yeah. Nah ini adalah harga jual dikurang komisi. Tapi komisinya nggak ada perkiraannya di dalam. Nggak ada jurnal pakai commission revenue, nggak ada. Berarti di sini equity atau debt investment, ya kan? Berarti nggak balance. Berarti nggak balancein kalau nggak gain ya loss. Ngerti? Yeah. Investment. Kayak gitu intinya. Nah, nanti gini. Kalau kamu beli obligasi, nah nanti jenisnya 3. Apakah trading? Yang kedua adalah held for collection and selling. Nah, yang ketiga jenisnya held for collection doang. Nah, ini akan pakai pasar. Jadi kamu ngebandingin antara CV dengan pasar. Tuh, ada UHGL. Misalkan CV-nya 121. Ternyata pasarnya 122. Pasarnya naik apa turun?
Naik Naik berapa? 2.000 bukan? 1.000. Ya, iya 1.000. 1.000. Nah, kamu harus lihat ending tahun lalu akan jadi beginning, betul nggak? Mm-mm. Tuh, ya kan? Beginningnya nggak ada 0, berarti yang di just 1.000 bukan? Nah, tapi Ya. rumusnya minus. Tapi kalau beginningnya ternyata di sini beginning kamu ada 3.000, ayo. Jadi berapa? Dulu 1.000. Nah, sekarang awalnya ada 3.000, ayo. Berarti berapa yang di adjust? Nilainya. Tadi awalnya gimana? Awalnya awalnya punya 3.000. Terus Berarti rumusnya dikurang. 1.000 kurang 3.000. Berapa? 2.000. Minus 2.000. Nah, jurnalnya rugi nih. Yang di jurnalnya ini. Turun. Fair Value Adjustment. UHGL. Apa kepanjangan UHGL? Unrealized Holding Gain Loss. Oke? Oke. Kepanjangannya adalah Unrealized Holding Gain Loss. Nah, kalau jenisnya trading, ini keterangannya income. Tapi kalau keterangannya di sini held for collection and selling, di sini adalah equity. Ngerti? 2.000. Ngerti? Tahun depan. Ini CV, ini pasar. UHGL. Ternyata endingnya itu kamu punya 7.000, di sininya 6.750. Naik apa turun? Turun 250. Iya enggak? Iya. Yuk, beginningnya yang mana? Rumusnya dikurang. Yuk, beginningnya berapa? Ayo. Ini dia, ending akan jadi beginning. Ngerti? 1.000. Oke. Jadi berapa? Minus bukan? Minus. Nah, berarti yang di jurnal yang minusnya. Berarti rugi lagi. Ya kan? Ngerti? Ngerti? Gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau si health nggak ada pasar, dia nggak nyatet pasar, nggak nyatet. Beda gitu aja. Nah, kalau equity itu hati-hati. Itu harus ngitung prosentase dulu. Hitungnya adalah prosentase beli dibagi, bukan prosentase beli. Lembar beli dibagi lembar outstanding. Ngitungnya ya. Lembar dibeli dibagi dengan lembar outstanding. Kalau kepemilikan kamu kecil, kamu menggunakan metode pasar. Tapi kalau gede, itu kamu pakai metode equity. Oke? Tapi kalau punya gede banget, itu advance. Kamu wajib bikin consolidate. Ya kan? Bikin eliminasi. Kan gitu. Nah, beda nyatanya gini aja yang gampang. Waktu dapat dividen, cash, dividen revenue. Tapi kalau equity, dapat dividen cash, equity investment. Ngerti? Ngerti? Nah, net income, dia kagak nyatet. Dia nyatet equity investment. Investment income. Kalau dia rugi, net loss, dia juga nggak catat. Dia jurnal investment loss. Tuh, ya kan? Equity investment. Jadi setiap jurnal ada equity investment. Begitu pasar, dia nggak jurnal. Nah, ini pasar tadi. Kalau naik, fair value adjustment. UHGL. Nah, cuma dia jenisnya itu cuma 2, trading sama non-trading. Beda. Kalau dia kan trading sama held for collection. Kalau itu namanya trading. Jadi held for collection di obligasi itu sama dengan non-tradingnya di saham. Itu aja ya. Ini ringkasannya. Kangge foto baru kita coba soal invest. Ya. Oke.
IPS Nah, aku ini nggak juga ada sih. Kanggi anjurin bikin di account. Dianjurin. Ya, kita lihat soal yang investment itu ada di halaman 5. Oke? Udah? Ya, kita coba ya. Halaman 5. Nah, coba lihat. Ini dari 1 ke 16 makin naik apa makin turun? Makin naik. Makin naik. Berarti dulu dia jualnya murah. Berarti ini diskon. Iya nggak? Kan gitu. Ya kan? Dah. Pasar ya. Dia mintanya kapan? 2011 ya? Buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat pasar 31 Desember, ya kan? Kalau sebelumnya, nah tapi dia fair value adjustment-nya di debit. Berarti kalau fair value adjustment-nya di debit, berarti dia untung apa rugi? Fair value adjustment-nya di debit. Untung. Iya, untung. Naik kan? Untung kan? Oke, berarti gini. CV pasar. CV-nya ini tuh. 1473.450, 1491. Ayo, naik apa turun? Naik. Naik berapa? Berapa naik? Bentar. 1473 ya. Bentar. 1473 4,5. 17.550. 17.550. Ya. Sebelumnya pasarnya debit naik, berarti untung. Iya enggak? Berarti rumusnya minus. Ngerti? Iya. Berapa yang di-adjust? $14.550. 14, iya. Iya kan? Nah, berarti jurnalnya apa? Positif ya? Fair value adjustment, ya enggak? UHGL. Jenisnya cuma 2 kemungkinan, trading sama apa? Yo. Held for collection, selling, ya kan? Tradingnya income, held for collectionnya equity. Ngerti? 14.550. Oke, kita coba tahun ini kan 2011. 2012-nya berapa ending CV-nya? Ini dia. 1558 326. Pasarnya 1527. Naik apa turun? Turun. Turun berapa? Tiga satu tiga dua enam. 31326. Yes. Ya, previous tuh yang beginning yang mana? Angkanya? 17 itu ya? Iya, benar. 17.550. Berarti berapa? Minus 4876. Iya. 48 48.876. Ya kan? Rugi. Berarti UHGL-nya debit. Betul nggak? Iya. Nah, fair value adjustment-nya turun kan? Bisa trading, bisa apa? Held for collection and selling. Trading keterangannya apa? Income, equity. Nah, yang di-adjust ya 48.876. Ngerti? Nah, itu dulu ya. Oke, terus lanjut. Kita coba lagi. Kalau arti portofolio itu belinya banyak, barengan, gabung.
Oke, ini investment. Investment. Ah, oke. Ya, ini saham. Nah, kalau dia banyak, ya kan? Kamu buka di account. Kalau tadi kan buka di account juga saham. Pokoknya yang berbau saham, kalau mau aman, kamu buka di account. Kenapa? Kan kita pelupa. Tadi udah di jurnal apa aja ya, Kak? Soalnya gitu ya. Oke, berarti kita buka di account. Tadi ambil kertas penghapusnya ke Anggi. Tadi ya. Tadi ya. Buat ngapusnya. Jatuh. Ya. Kamu gini. Jumlahin dulu cost-nya sama pasarnya. Ya, cost-nya berapa? Tuh. Anggi pasar ya, kamu cost ya. Oke. Rp1.557.000. 15. Kamu cost-nya. Anggi pasar. Sorry. Bareng 1584. Ya kan? Iya. Ya, berarti turun ya. Tahun lalu punya ya. Turunnya 27. Oke. Ya, kita buka di account. Equity investment ABC. Jenisnya trading tuh, disebutkan trading kan? Iya. Lembarnya ditulis 15.000, harusnya ngitung persen, berarti 15.000 dibagi, harusnya gitu, tapi nggak ada, berarti dianggap kecil. Duitnya yang 645, ngerti? Buka lagi equity investment siapa? DEF, trading juga ya. Jadi kalau dia sejenis, nanti di portofolio digabung. Oke. Ada berapa lembar? 10.500. Harusnya ngitung 10.500 per, ya kan? Duitnya 399. Oke? Dah. Terus buka lagi equity investment GHI. Jadi saya trading. Lembarnya 3.000. Harusnya ngitung 3.000 per. Duitnya adalah 540. Oke? Sip. Nah, yuk lanjut. 11 Maret ya. Jual dapat duit bukan? Iya. 55. Jualnya apa? Semua nih berarti ya. ABC. Semuanya 15.000. Tuh. Berarti equity investment ABC 645. Yuk yang atas berapa? 55 kali 15.000 berapa? 825. Balance nggak? Enggak. Berarti jual mahal untung bukan? Ya kan? Berapa untungnya? Selisihin. Kurangin aja. 180. 180. Posting. Berarti equity investmentnya habis yang DF. Ya kan? Ngerti? Udah lanjut apa? Beli. Ya nggak? Desember. Ya kan? Equity investmentnya siapa?
JKL, ya nggak? Iya. Berarti dihitung kalkulator, 59,4 kali 9.000. Berapa tadi? Bang. 59,4, ya kan? Kali. Kali 9.000. Berapa? 534.600. Berapa? 534.600. 534.600. Ya kan? Buka. Iya. Equity investment. JKL. Lembarnya ada 9.000 ya? Berarti 9.000 per duitnya adalah 534.600. Terus apa katanya? Udah. Nah, ada nilai wajar, ya enggak? Udah, kita hitung. Oke. Equity investment DIF cost-nya 399, pasarnya berapa? Nih, 400.000. Naik apa turun? Naik. Naik. 1.000 ya? 1.000. Terus GHI 540, pasarnya berapa? 557, naik apa turun? Naik. Naik berapa? 17. 17. JKL nih 534.600, pasarnya berapa? 549, naik apa turun? Naik. Naik berapa? 14.400. Tambahin. Yang ujungnya aja tambahin, ini tersendiri aja nambahin. Ini aja yang perlu. Yang ujung. 32.406. 32? Itu 1.000 ya? Oh, dipikir 1.006. Sorry. 1.000. 32.400. Previously ini. Tuh, yang lalu minus 27. Berarti kan rumusnya dikurang. Ya enggak? Tuh, min ketemu min ya, baik. Tambah. Berarti positif ya? Ya enggak? Iya. Berapa? 59.400. Berarti fair value adjustment UHGL, ya kan? Nah, jenisnya apa? UHGL itu unrealized holding gain loss. Jenisnya adalah trading. Berarti dia income. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ngerti? Iya. Nah, tapi dia kan jenisnya ada dua. Ada jenisnya saham, sama jenisnya apa? Obligasi. Nah, kalau obligasi berarti kamu bikin schedule-nya kayak waktu di bonds, ya enggak? Persis. Bonds sama ini schedule sama. Ya kan? Berarti ini 1, ya kan? Kemudian 2, ya enggak? Ketiga di sini nominal, makin lama makin turun, ya enggak? Di sini adalah I kali CV, ya kan? Ya enggak? Gitu. Nah, cuman bedanya gini, kalau kita buat dari dua sisi ya, dari yang terbitin sama dari yang beli. Kalau yang terbitin gini, cash BP, ya enggak? 108.660. Ya kan? Yang beli debt investment pada cash 108.660. Ngerti? Iya. Tuh. Terus ini tahunnya beda. Oke. Nah, kalau dia posisinya habis beli, ya kan? Ini nggak ada jarak, berarti nggak ada bunga. Nah, langsung ke 31 Desember 13.
Berarti kita harus bayar bunga. Betul nggak? Ini dia. 7.000. Di sini terima bunga. Ya nggak? 7.000. Ya kan? Dari 108 ke 100.000 makin naik apa makin turun? Turun. Turun. Berarti tadinya kredit taruh di debit. Nah, sebesar amor. Ini dia. 1567. Nah, kalau obligasi bunganya namanya interest expense. Nah, kalau di sini sama. Menuju 100.000 makin naik apa makin turun? Ini makin turun. Berarti turunin. Ini makin turun. Makin turun bukan? Turunin di kredit. Ngerti? Tuh, angkanya 1567. Berarti di sini interest revenue. Kebalik. Nah, cuma nanti jenisnya ada 3. Apakah trading? Ya enggak? Apakah held for collection and selling atau held for collection doang? Kita akan mencatat jurnal pasar. Ini enggak ada. Ya enggak? Ya kan? Nah, kita lihat posisinya di sini. Nih. Nih. Tuh. Ya kan? Iya. Dah, yang enak Kanggi mau bikin di tahun 31 Desember 2014. Oke, gini aja ya. Ya, biar gampang. Ini naik apa turun? Naik bukan? Naik. Ini naik apa turun? Turun ya? Kapan? Turun berapa? Yang mana? Ini, yang ini. Jadi 593. 593. Ya. Kalau ini naik berapa? $2.053. 2053. Kan berarti posisinya endingnya adalah 2053. Beginningnya adalah 593. Kan dikurang, iya nggak? Jadi yang di-adjust yang berapa? Itu di jumlah ya? Min ketemu minus, tambah kan? 3.053 2.053 ya? 2053 min 593. 2646. Min ketemu min berapa? 2646. Tuh, berarti yang di-adjust yang ini, ya kan? Ya enggak? Berarti yang di jurnal naik fair value adjustment UHGL, ya enggak? Iya. Kalau dia trading, di sini income, ya kan? Kalau held for collection and selling ini equity. Angkanya ini. Tuh. Ini enggak ada. Ya enggak? Iya. Ngerti? Gitu ya. Jadi posisinya antara bonds kemudian sama investment in bond bedanya gitu. Oke? Ya. Oke, yuk. Kanggi ngeringkasin itu EPS. EPS itu earning per share, ya kan? 1 lembar sahamnya untungnya berapa? Ya, biar nggak lupa review earning per share itu gini. Oke. Wow. Basic itu kamu lihat punya preferen nggak? Kalau preferennya kumulatif atau preferennya adalah non kumulatif. Ini bisa declare, ini bisa not declare, ya nggak? Nah, di sini juga bisa declare, bisa not declare. Oke, kalau dia bilang ini bertiga,
Nah, rumusnya adalah net income dikurang preferred dividend dibagi waso lembar. Iya nggak? Nah, kalau udah not, berarti langsung. Ngerti? Iya kan? Nah, cuma nanti kalau di soal kamu ada convertible bond, share capital preference, convertible bond, dan convertible preferred. Convertible cuma ada 2. Yang satu lagi option sama warrant. Berarti di sini ada option sama warrant. Nah, kalau ada salah satu aja, berarti tugas kamu akan ngitung diluted, ya enggak? Tapi kamu harus cari efeknya dulu. Urutan siapa yang paling duluan? Ya enggak? Ya kan? Berarti kalau untuk bond, 1 min tax dikali bunga. Dibagi lembar. Tapi kalau, terbalik Kangki. Ini Kangki tulisnya ini. Oke, ini bond aja deh. Ini kalau bond. Nah, kalau saham itu dividen. Saham itu dividen. Efek. Share capital preference itu dividen dibagi lembar. Nah, kalau option sama warrant itu no dibagi lembar. Jadi nggak ada efek ke laba. Gitu. Ya. Nah, untuk basic itu kamu akan ngitung nih tanggal nih. Jangan lupa. Nih Kangge foto dulu ya. Ini yang udah ada biar kamu ingat. Soalnya itu ada kemungkinan kamu ngitung basic tapi contoh lihat ya, nih yang ordinary halaman 4 dia bilang kita butuhnya apa? Saham biasa. Nah, dia punya nih konversi tuh, berarti dia ngitung diluted. Nah, berarti dia ngitung gini nih, lihat ya, nih yang berbau ordinary terbit saham biasa, berarti ikutan nambah lembar, ya kan? Dibeli treasury saham biasa kan, berarti ikutan, itu ngurang lembar. Perusahaan terbit 15.000 lembar opsi, berarti ini nggak ada hubungannya sama kan dia perusahaan menerbitkan 15, tapi opsi bukan lembar, baru opsi, berarti ngitung diluted, ya enggak? Yang kita butuh ordinary, obligasi ditukar. Nah, ditukar 600.000 ditukar, berarti ini akan jadi ordinary. Dia bilang apa syaratnya? Setiap 1.000.000 itu ditukar 150. Berarti 1.000.000, 600 juta dibagi 1.000.000 dikali 150. Berapa? 600 juta. Ya enggak? Dibagi 1.000.000 dikali 150 lembar. 90.000. 90.000, berarti ditambah. Tuh, jadi yang berbau ordinary itu dipakai untuk ngitung basic. Berarti yang pertama kali soal 3, ya kan? Soal 3 untuk basic. Dia akan dihitung gini. 1 Januari, 1 Maret, 1 Juli, 1/10, oke? Ngerti nggak? Yang ada ordinary, ya kan? Ke 1 Maret, 1/7, 1/10, 31 Desember, oke? Ngerti nggak? Bikinnya gitu. Nah, baru share outstanding. Masuk pertama kali yang ini nih, 900.000. Tambah 150, 1.050, ngerti nggak? Kurang 60, 990, ya nggak? Ditambah 90, 1.080, ngerti? Ya kan? Nah, dulu kita belajar kalau dia bilang kalau dia bilang ada share dividen, di sini share dividen semua di atas dikali yang atas doang. Ya, ini kamu ingat dulu soalnya nanti kamu belajar ini, ya.
Gary itu ingat kembali dulu kita di awal sekali kita belajar ngitung. Sorry. Jawab. Ini dia. Gary nanti ngitung yang ini. Oke. Nih. Hitung lembar. Ya. Ada di situ. Gimana ya kalau terus adanya gini ya? Wah, Kanggi nyari dari sini sih. Ya, Kanggi fotoin lagi biar inget. Gary. Nih, Gary. Ya. Nih. Soalnya ini, nanti Gary inget lagi. Ini. Kita lihat ya. Nah, kalau di sini nih tuh. Jadi kalau ini kan soalnya semuanya ordinary, jadi masuk tuh. Terbit saham. Berarti masuk. Tanggalnya dulu 1 Januari ke bawah gitu kan. Berarti kalau terbit nambah lembar 480 tambah, ya kan? Terus terbit, nah dividen 20%. Semua ke atas dikali 100 tambah 20 kan 120. 120 per 100 ada 1,2. Semua kali 1,2, tapi yang terakhir 600 kali 1,2. Ngerti? Jadi, yuk inget ya ini. Ya kan? Kalau pecah saham semua di atas kali 3, ya kan? Berarti yang terakhirnya dikali 3, 620.000 kali 3. Kayak gitu ngingetin. Nanti baru dikali bulan. Ya, jadi kebetulan ini nggak ada share dividen, berarti dikali bulan. Ya nggak? Kalinya 2/12. Kalinya 4/12. Ya nggak? Kalinya 3/12. Kalinya 3/12. Nah, ini yang namanya waso. Ngerti? Jadi? Ya kan? Nah, kamu hati-hati kalau dia jenisnya adalah punya preferen nggak? Di sini nggak ada preferen. Berarti EPS basicnya itu cuma kamu pakai rumus yang net income, nggak ada preferen, dibagi dengan waso. Net income-nya mana, Kang? Ini dia net income. Nih. Iya nggak? Ngerti? Ya, jadi nanti kamu hitung lagi, nginget lagi pakai soal yang itu untuk yang basic EPS, ya nggak? Nah, terus kalau seandainya dia bilang ada apa, Kak? Nih, soal atasnya. Nih, dia ada convertible bond, ketemu nggak? Nah, selain ngitung basic, dia ngitung diluted. Nah, kalau basicnya nih sederhana sih, langsung aja nih. Teksnya 40% ya. Kita lihat dulu berapa labanya, 1.200.000. Berarti kalau soal 2, ini maksudnya dia nggak ada tanggal terbit, nggak ada, jadi langsung ya, wasonya dikasih tahu. Berarti kalau kata basic EPS, berarti apakah punya preferen ada, ketemu nggak? Iya. Kumulatif, nah udah pasti dikurang 6%, pasti. Berarti labanya 1.200.000, ya kan? Nah, karena dia kumulatif, nggak peduli declare not declare, berarti di sini langsung 6%. Parnya adalah 100. Kali lembarnya adalah, berapa lembar ini? Gini, 4 juta dibagi 100, berapa? 4 juta bagi 100. Atau ini 4 juta, totalnya harus 4 juta. Di sini baru 100. Berarti 4 juta bagi 100. Berapa? 40.000. 40.000. Kan 4 juta. Nah, dibagi lembar. Nah, lembarnya udah dikasih tahu sama dia. Tuh. Kayak tadi lagi, 6 juta dibagi 10. Berapa? Wasonya. 6 juta dibagi 10, berapa? 600.000. 600.000. Ngerti? Nah, ya kita hitung ya. 1.200.000 dikurang berapa? Dibagi 600.000. Ini hitung dulu, 6% kali 100, terus dikali lagi sama 40.000. Berapa? 240.000. Kurang 240. Hasilnya berapa? Bentar, gimana sih? 1.200.000 tuh. 1.200.000 kurang 240.
dibagi 600. 1,6. 1,6. Ngerti? Hmm. Nah sekarang kita lihat ada apa di sini kamu? Convertible bond. Nah, kalau convertible bond rumusnya adalah pajaknya berapa persen? 40. Berarti 0,6, ya kan? Nah, kali interestnya market rate 2 juta 9% kali bondnya, bukan nominal ya, ini nominal ya, kali 1.800.000. 9% kali 1.800.000. Ya, per lembarnya. Dia bilang apa? Setiap bond ditukar dengan 30. Setiap 1.000. Oh, kita lembarnya 2 juta. Berarti 2 juta per 1.000 dolar sama dolar dikali 30. Jadi berapa lembar? Enam 60.000. 60.000. Iya. 60.000. Ya kan? Berarti hitung dulu. Sembilan 97.200 ya? Iya. Ya, dibagi. 1,62. Nah, nggak boleh ikutan. Ini namanya anti diluted, ngerti? Oke. Nah, ini berarti ntar nggak boleh ikutan. Convertible bond nggak kepake, ya kan? Oke, sekarang convertible preferred. Berarti dividennya 6% kali 100 kali 40. 240 ya. Yuk, dibagi lembarnya. 100. Setiap 1 ditukar 3. Berarti 4 juta. 4 juta. Dibagi 100, ya kan? Kali 3. Berapa lembar? 120.000. 120.000. Ya, dibagi 120.000 berapa? 2. Anti juga nggak boleh ikut ya. Oke. Ya kan? Ya, berarti yang ketiga. Ini ada ini. Nih. Option, ya kan? Berarti option itu, tunggu. Option ya. Berarti optionnya ini kita ngitung. Oh, ini sebentar. Oke. Option itu rumusnya adalah 0 dibagi. Nih. Ini kan harganya 25. Berarti 25 kurang 20 dibagi 25. Gitu aja. Yang gede kurang yang kecil. 25 kurang 20 bagi 25 kali lembarnya adalah 75.000. 0 dibagi berapa? 15.000. 15.000. 0. Ya. Nah, berarti kan di bawah 1,6, ya kan? Berarti di sini adalah diluted, ngerti? Jadi ntar yang dipakai cuma si option doang, yang dua enggak. Ya, berarti di sini income, lembar, baru EPS. Ya, net income berapa? 1.200.000, ya enggak? Nah, preferred dividennya berapa? 240. Nah, hitung dulu berapa. Ini untuk hitung basic ya. Kurangin, berapa dikurang? Ini kurangin, 960 ya? 960. 960. Nah, yang boleh ikut cuma option bukan? Nah, optionnya 0. Jadi kalau si dia kena dapat 9, urutin mana paling kecil. Berarti kan urutan 1 ini, ya kan? Iya. Jadi 0, ya kan diurutin. Nah, 0 15.000. Berarti 615 ya? Iya. 960 dibagi 615 berapa? Itu dibagi. Ya.
1,56. Lebih kecil nggak? Iya. Iya. Ini berarti diluted. Nah, jadi yang paling kecil di antara semua selain ini, ya kan? Berarti jawabannya adalah basicnya 1,6, dilutednya berapa? 1,56. Ngerti? Oke. Gitu ya, buat ngingetin IPS. Oke, Gary? Oke. Bisa ya? Ya. Kamu latihan lagi, itu ngingetin lagi. Bentar, Kanggi hapus. Tapi Kanggi kamu nggak dikasih kisi-kisi ya, ujiannya apa ya? Tapi nggak bisa berpatokan ujian tahun lalu juga, kan? Iya. Kemarin yang soal kamu kan itu online kan? Oke, Gary, Ya. belajar ya. Sukses ya, Gen. Thank you, Kak. Oke.